Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Nubuat tentang Perang Israel. Suatu topik yang hangat akhir-akhir ini karena meletusnya beberapa pekan yang lalu, yaitu antara Israel dengan Palestina, atau lebih tepatnya dengan Hamas. Tentu soal perang bukanlah wilayah kita untuk membahasnya. Namun kalau perang itu dikaitkan dengan nubuat yang sudah tertulis di dalam Alkitab, tentu ini akan menjadi bahan pengetahuan Alkitab juga. Yang dimaksud dengan perang Israel di sini adalah perang Israel melawan negara-negara Arab yang terjadi ketika tidak lama Israel menyatakan kemerdekaannya. Dan perang itulah yang masih terjadi sampai hari ini. Tetapi bukan perang dengan negara-negara Arab, tetapi dengan Palestina atau Hamas. Mari kita lihat asal-usulnya perang tersebut yang terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 1948. Sehari setelah bangsa Israel menyatakan kemerdekaannya, di mana negara-negara Israel dikeroyok secara serentak oleh bangsa Mesir, Yordania, Lebanon, negara-negara Arab, Irak, Suriah. Dan seperti kita ketahui, akhirnya bangsa Israel bisa memenangkan pertempuran tersebut. Mengapa perang tersebut bisa terjadi dan akhirnya dimenangkan oleh bangsa Israel? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Mazmur 83 ayat 1. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Doa bangsa Israel kepada Tuhan agar Tuhan jangan bungkam atau berdiam diri. Mereka memohon agar Tuhan melindungi bangsa Israel. Ayat 2. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Ya, bangsa yang di sekeliling bangsa Israel sudah bertekad untuk berperang dengan bangsa Israel, dan mereka yang biasanya menyembah berhala tidak suka kepada bangsa Israel. Mereka merasa bahwa bangsa yang kecil itu akan mudah dikalahkan dengan kekuatan yang besar. Untuk itulah mereka merasa sombong dan bisa memenangkan pertempuran tersebut. 3. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka, yaitu musuh-musuh bangsa Israel, telah membuat kesepakatan untuk menyerang bangsa Israel pada saat yang sama. Mereka telah menentukan waktunya untuk menghabisi bangsa Israel, suatu perbuatan yang licik dan kejam, karena mereka ingin mengeroyok bangsa Israel yang kecil itu dengan kekuatan mereka yang besar itu. Ayat 4, kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Jadi tujuan mereka adalah untuk memusnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini. Mereka bukan hanya ingin sekedar menaklukkan bangsa Israel, tetapi lebih jauh lagi, yaitu yang tadi saya katakan, mereka ingin memusnahkan suatu bangsa yang merupakan ciptaan dan pilihan Allah. Jadi dapat kita lihat betapa keji dan jahatnya perbuatan mereka. Ayat 5, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Dan rencana mereka itu telah disiapkan sedemikian rupa untuk melaksanakan niat jahat mereka. Mereka telah sepakat untuk melawan Tuhan orang Israel, karena mereka tahu bahwa andalan dan kekuatan bagi bangsa Israel adalah Tuhannya. Jadi tujuan mereka di samping untuk menghilangkan bangsa Israel dari bumi ini, juga untuk mempermalukan bangsa dan Tuhannya orang Israel. Ayat 6, penghuni kemah-kemah Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Kita tahu bahwa bangsa Edom dan Moab adalah keturunan dari Lot,
Dan kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, maka kedua bangsa ini memang selalu berperang melawan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan peta pembagian 12 suku Israel, maka suku Edom itu sekarang berubah menjadi negara Suria, sedangkan Moab adalah negara Yordania. Daerah orang Ismail adalah Arab Saudi, Yaman, dan Oman yang semuanya adalah keturunan bangsa Arab. Sedangkan daerah Hagar adalah negara Mesir. Jadi inilah negara-negara yang berperang melawan bangsa Israel. 7. Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus. Daerah orang Gebal adalah orang Libanon. Daerah orang Amon adalah Irak sekarang ini. Sedangkan Amalek sudah dimusnahkan oleh Tuhan ketika pada zaman Yosua. Hal itu dapat kita lihat di Keluaran 17 ayat 14. Dan sekarang sudah menjadi bagian daripada Mesir. Karena dahulu daerah suku Amalek adalah di selatan daripada tanah Kanaan. Filistia yang berarti bangsa asing berubah menjadi bangsa Filistin. Sekarang ini dikenal sebagai bangsa Palestina yang berdiam di daerah Gaza. Sedangkan orang-orang Tirus sekarang adalah juga bagian dari negara Libanon. Yang ke-8, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Sedangkan Asyur saat ini dikenal sebagai negara Irak yang juga ikut berperang atau bergabung dengan mereka dan menjadi sekutu dari Suria maupun Yordania. Jadi kalau kita perhatikan bahwa semua bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel adalah mereka yang memang sejak dari zaman dahulu sudah bermusuhan atau sudah berperang dengan bangsa Israel. Dan mereka semua tidak mengenal Tuhan. Orang Israel, mereka semua tidak pernah menyerah untuk menghancurkan bangsa Israel, walaupun mereka tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan sejak zaman Yakub. Kejadian 27 ayat 29b. Siapa yang mengutuk terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati diberkati ia. Itulah sedikit tentang mengapa bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa di sekitarnya dan mengapa Israel selalu dapat memenangkan peperangan atau pertempuran tersebut. Negara yang begitu kecil, namun ketika dikeroyok masih tetap dapat memenangkan peperangan tersebut. Apalagi kita tahu pada zaman dahulu persenjataan bangsa Israel belumlah canggih karena mereka baru saja merdeka. Faktor utama kemenangan mereka adalah karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Firman Tuhan adalah kekal dan amin. Jadi berdasarkan firman Tuhan, perang antara Israel dengan Palestina atau Hamas akan selalu terjadi dan kemenangan pasti di pihak bangsa Israel. Karena itulah yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Hamas sebenarnya bukan bangsa Palestina. Hamas adalah suatu organisasi terlarang di Palestina yang sudah dinyatakan oleh PBB seperti halnya ISIS. Mereka tergolong teroris. Yang menjadi pertanyaan adalah, pertanyaan apa yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut? Ada 3 hal yang harus mendapat perhatian kita. Yang pertama adalah tentu iman kita. Karena itu kita harus selalu percaya segala apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja kepada mereka yang berkenan di mata Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan banyak sekali janji-janji Tuhan untuk menjaga dan menyertai kehidupan bangsa tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengimani apa yang tertulis dalam Alkitab dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka pasti hidup kita juga akan disertai oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Bangsa Israel walaupun dikeroyok oleh banyak negara, tetapi tetap dapat memenangkan peperangan tersebut. Semua itu adalah penyertaan Tuhan.
Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan beserta kita, atau kita selalu memohon penyertaan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita, apapun yang kita doakan. Dan yang ketiga adalah jangan mengutuk bangsa Israel. Karena firman Tuhan mengatakan siapa yang mengutuk maka pasti dia dikutuk, dan sebaliknya. Untuk itulah maka akhir-akhir ini kita lihat ada suatu video yang menggambarkan seorang hamba Tuhan yang mengkritik Bapak Presiden untuk tidak mengutuk bangsa Israel. Dan kita lihat juga sekarang banyak sekali bangsa Arab yang sudah memulai mengadakan hubungan diplomatik dengan bangsa Israel. Dan mereka semua mendapatkan berkat dari hubungan kedua negara tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita, jangan terus mengutuk, tetapi marilah kita saling mendoakan, saling memperkatakan firman, saling memberkati, terutama mereka yang mendapat perkenanan dari Tuhan. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.